Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan jawaban saya untuk tugas pemrograman aljabar linear numerik. Pada nomor 3 ini, kita akan membuat algoritma PageRank. Pada poin A, kita diminta untuk membuat program yang membangkitkan matriks hyperlink berukuran 50 kali 50 sehingga matriks H memiliki tepat 5 kolom 0 dan setiap kolom tak 0 dari H memuat paling banyak 7 komponen tak 0. Dan tak lupa, definisi dari matriks hyperlink adalah setiap komponen di diagonal utamanya adalah 0. Berikut ini adalah kodenya, yaitu kita membuat matriks yang berisikan 0 semua berukuran 50 kali 50. Lalu kita menentukan indeks kolom matriks yang akan diisi oleh kolom 0. Lalu pada bagian ini kita akan memastikan kolom-kolom tak 0 ini indeks selalu berbeda. Jadi kita akan selalu dapat tepat 5 kolom yang berisi 0. Lalu pada iterasi ini kita akan membuat unsur tak 0, yaitu pertama kita menentukan banyak komponen tak 0. Karena di soal diminta paling banyak 7, maka range-nya 1 sampai 7. Lalu kita menentukan baris keberapa di kolom I yang akan diisi oleh komponen tak 0. Lalu di bagian wal ini kita memastikan tidak ada baris yang sama, jadi komponennya sesuai dengan n komponen tak 0-nya. Lalu kita isi dengan 1 per jumlah komponen tak 0-nya. Pada bagian ini kita akan memastikan tidak ada unsur diagonal yang terisi oleh komponen tak 0. Jika ada yang terisi oleh unsur bukan 0, maka kita akan ganti dengan 0 dan kita pindahkan unsur tak 0 tersebut ke indeks lain. Lalu di sini kita cek syaratnya. Setiap kolom tak 0 jumlah dari komponennya adalah 1. Di sini kita dapat kolom 0-nya ada 1, 2, 3, 4, 5 dan yang lainnya 1, dan seluruh komponen diagonal utamanya adalah 0. Baik, pada poin B kita diminta untuk membuat matriks hyperlink tersebut menjadi matriks hyperlink stokastik dengan mengganti kolom 0 dengan kolom yang berisi komponen 1 per 50 semua. Di sini kita lakukan perhitungan saja, lalu kita ganti kolom ke I, yaitu kolom yang memiliki kolom 0 dengan 1 per 50. Oke, seperti ini. Lalu kita pada poin C kita diminta untuk membuat matriks G dengan definisi sebagai berikut. Kita lakukan perhitungan. Lalu pada poin D kita akan menggunakan metode power untuk memverifikasi bahwa nilai eigen dominan dari matriks G adalah 1. Dan kita juga akan menentukan vektor eigen yang berkorespondensi dengan nilai eigen tersebut. Jadi ini adalah metode power. Kita tentukan dulu vektor tebakan awal, lalu kita normalkan, lalu kita lakukan perkalian Y sama dengan G dikalikan X, lalu kita hitung C sama dengan X kali Y. R ini merupakan vektor residu, yaitu selisih antara Y dengan CX. Lalu kita lakukan iterasi sampai batas skala tertentu. Lalu kita dapat nilai eigen dominan 1 dan vektor eigen yang berkesesuaian sebagai berikut. Lalu kita menentukan semua nilai eigen dari G. Kita akan menggunakan algoritma QR sebagai berikut. Jadi algoritma QR ini menghasilkan dua matriks, yaitu matriks ortonormal Q dan matriks segitiga atas R. Dan nilai eigen dari G akan tersimpan pada komponen diagonal utama dari matriks R. Seperti berikut. Lalu kita cek dengan package yang disediakan oleh Python.
cukup dekat dengan hasil yang didapat. Dan ini tiga dari nilai eigen pertama yang didapat merupakan nilai eigen real. Lalu selanjutnya dengan metode iterasi inverse, kita akan menentukan pasangan nilai dan vektor eigen subdominan atau terbesar kedua. Di sini kita menggunakan algoritma yang telah diberikan di kelas, dan pemilihan C ini saya hanya mengira-ngira atau memberikan tebakan 0,7 karena tidak boleh 1, karena jika 1 nanti matriks G-nya tidak invertible atau matriks yang akan diiterasi di invertible, dan cukup dekat dengan unsur-unsur yang lain yang saya lihat di hasil ini. Kita jalankan iterasinya, dan nilai eigen dominan dari ini adalah 0,56, sekitar 0,56. Lalu kita konfirmasi dengan melihat hasil sortir dari nilai eigen yang didapat dari package, dan kita ambil unsur yang kedua terakhir, yaitu yang kedua paling besar, yaitu di indeks ke-48, dan cukup mendekati 0,586. Lalu yang poin G, kita diminta untuk menjelaskan makna dari matriks H dan vektor eigen dominan dari G dalam konteks pemeringkatan halaman web. Jadi, misalkan terdapat 50 halaman web yang ingin diurutkan dalam suatu hasil mesin pencarian yang digunakan oleh seorang user atau pengguna. Jadi, matriks H itu bisa dikatakan sebagai matriks adjacency, yaitu yang menyatakan keterhubungan dengan komponen baris I kolom J pada matriks H, merupakan nilai yang menyimpan kemungkinan pengguna akan pergi menuju halaman web I dari halaman web J. Jadi hal ini berhubungan dengan jumlah komponen dalam setiap kolom sama dengan 1, karena probabilitas di sini dianggap uniform atau seragam. Jadi misalkan dalam satu kolom terdapat 5 komponen tak 0, maka setiap kolomnya harus sama besar, dan jika dijumlahkan sama dengan 1. Nah, vektor eigen dominan dari G yang didapat adalah nilai yang dimiliki setiap halaman web untuk selanjutnya diurutkan dari nilai yang terbesar dalam mesin pencarian. Jadi misalkan vektor eigen dominannya adalah V, dan unsur V ke I menyatakan nilai dari website ke I yang akan selanjutnya diurutkan dalam mesin pencarian. Yang akan ditampilkan teratas adalah yang memiliki komponen paling besar, dan seterusnya ke bawah. Baik, sekian jawaban saya. Terima kasih atas waktunya.